Kamu bakal milih duduk sendirian di ruangan kosong selama 15 menit atau pilih disetrum? Kedengarannya absurd ya? Tapi ini beneran kejadian loh. Ada peneliti ngadain eksperimen, ratusan orang dikasih waktu sendirian, cuma duduk dan mikir tanpa pegang HP. Hasilnya, banyak yang bilang itu waktu paling ngebosenin dan gak enak. Jadi mereka dikasih pilihan, mau diem aja, atau pencet tombol dan kesetrum karena tombol itu. Dan tebak apa yang terjadi? 66% cowok, 25% cewek, milih nyetrum diri mereka sendiri. Bahkan ada satu orang yang mencet sampai 190 kali dalam 15 menit. Gila kan? Kenapa? Karena mereka itu nggak tahan sendirian sama pikiran mereka sendiri. Pikiran manusia itu bisa jadi tempat paling ribut walaupun lagi diem. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada jalan keluar. Di video ini kita bakal bahas satu hal sederhana yang bisa bantu kamu tetap waras di tengah chaos, yaitu mindfulness. Dan ini bukan tentang duduk sila sambil nyalain dupa. Kenapa sih orang lebih milih sakit fisik daripada diem sama pikirannya sendiri? Jawabannya simple. Pikiran kita itu berisik banget. Bahkan pas kamu lagi gak ngapa-ngapain, otak kamu itu tetap muter. Penelitian dari Harvard bilang, rata-rata manusia itu sering mind wandering, alias pikirannya suka ngelayap. Dari 47% waktu yang dia punya. Bayangin, hampir setengah dari hidup kamu itu nggak bener-bener ada di tempat. Karena ketika ada di tempat, pikirannya suka kemana-mana. Dan yang lebih parah, makin sering pikiran kemana-mana, makin gak bahagia kita. Karena bahagia itu ternyata ada di momen sekarang. Kita hidup di dunia yang isinya scroll TikTok sambil Zoom meeting, dengerin podcast sambil nyuci, buka 7 tab sambil ngeluh, gua capek banget. Kita semua sok-sokan multitasking. Padahal multitasking tuh mitos. Bahkan studi bilang, butuh rata-rata 23 menit buat balik fokus ke tugas yang sebelumnya tiap kali kamu ke distract. Otak kamu tuh nggak bisa fokus ke dua hal yang berat sekaligus. Yang kamu lakuin itu cuma switch tasking atau pindah-pindah fokus secara cepat. Dan itu jadi bikin kamu lebih lambat, gampang stres, makin gampang terdistraksi, dan makin susah bahagia. Jadi, apa dong solusinya? Jawabannya bukan uninstall semua aplikasi dan pindah ke gunung. Susah juga dong kalau kayak gitu. Untungnya, kita punya yang namanya mindfulness. Solusi sederhana yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Mindfulness bukan cuma buat biksu atau orang kaya yang retreat ke Bali buat refreshing. Mindfulness itu ngelatih diri buat bener-bener hadir saat ini, sadar sama apa yang lagi kamu alamin tanpa ngejudge. Karena pikiran kita itu cepet banget menilai, ngejudge, dan langsung aja swipe. Suka, next. Nggak suka, next. Pikiran kita jadi pendongeng ulung, dan kita gampang tersesat dalam cerita buatan kita sendiri. Tapi dengan mindfulness, kita belajar untuk lebih tertarik pada apa yang sedang terjadi sekarang, daripada apa kata pikiran kita tentang kejadian itu. Saat mindfulness ini terjadi, kita nggak cuma ngasih ruang pada cerita kita sendiri, tapi juga pada cerita orang lain. Disclaimer dulu, jadi aku di sini bukan buat ngelarang multitasking, tapi aku mau ngajak kalian semua untuk bisa mengelola dan melindungi perhatian sadar. Dari ilmu neuroscience, perhatian sadar itu ngasih kita 3 kemampuan utama. 1, mencari informasi baru. Yang kedua, menyaring mana yang penting. 3, bertahan pada hal yang penting. Kita udah banyak latihan di 2 hal yang pertama. Tapi yang ketiga, bertahan di momen yang sekarang, yang penting, itu seringnya sih paling sulit ya. Contoh realnya, kamu ngobrol sama teman deket, atau sama pacar kamu deh. Tiba-tiba tangan kamu buka IG dan mulai scroll, padahal dia lagi cerita serius. Itu tuh tandanya fokus kamu udah mulai kabur. Nah, mindfulness ngajarin kamu buat balik, hadir, dan sadar.
Mindfulness bukan cuman bikin kamu lebih fokus, tapi juga bikin kamu lebih empatik, lebih terhubung sama orang lain, dan yes, lebih bahagia. Mindfulness itu bukan harus semedi setiap saat, tapi bikin kamu punya momen-momen di mana kamu benar-benar hadir di momen itu, di mana kamu bukan cuman hidup, tapi juga sadar kalau kamu lagi hidup. Keadaan ini sering kita kenal dengan istilah meta-awareness. Jadi, kita menyadari apa isi pikiran kita saat ini. Kasih perhatian penuh ke apa yang lagi terjadi di badan kamu, di pikiran kamu, di sekeliling kamu, dan yang paling penting tanpa ngejudge. Yuk, langsung aja deh. Kita coba praktekin sekarang latihan 1 menit. Taruh gadget kamu dan cukup dengerin suara aku. Coba deh, sekarang ambil posisi yang nyaman. Tarik nafas dalam, lepasin. Ambil nafas, lepasin. Biarin nafas ngalir secara alami. Rasain hembusan nafas itu. Tarik lagi, lepasin. Kamu tahu nggak, luas permukaan paru-paru kamu itu setara dengan setengah lapangan tenis olimpiade. Kalau dibentangin, pembuluh darah dalam tubuh kamu itu bisa membentang sejauh 60.000 mil. Dan setiap kali kamu napas, 37 triliun sel kamu nerima apa yang dibutuhin oleh tubuh kamu dan melepaskan apa yang nggak dibutuhin. Nggak perlu kamu pahamin semua, tapi cukup fokus ke napas. Rasain napas itu mengalir ke seluruh tubuh kamu. Kalau pikiran kamu ngelayap kemana-mana, nggak apa-apa. Itu biasa. Justru di situ manfaat latihan ini. Balikin lagi perlahan perhatian ke napas kamu. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tugas kita cuma sadar dan balikin fokus ke napas lagi. Gitu aja, simple. Gimana? Ngerasa ada bedanya? Kalau belum berhasil, bisa jadi kamu kurang fokus. Nanti kamu bisa cobain ini sendiri. Latihan ini sederhana, tapi efeknya gede banget. Dari riset, orang yang rutin mindfulness dia itu lebih tenang, lebih bisa ngontrol impuls, lebih nyambung sama orang lain, dan bahkan bisa nurunin bias dalam otak. Dan bisa bikin jadi orang yang lebih sadar, bukan cuma sekedar reaktif. Aku nggak minta kamu meditasi 1 jam sehari. Cukup 1 menit aja, tapi kamu lakuin dengan sadar dan konsisten. Karena di dunia yang makin bising ini, hadir sepenuhnya itu bisa jadi superpower. Kalau kamu ngerasa video ini relate dan bikin kamu mikir, jangan lupa like, follow, dan share ke teman kamu yang otaknya juga suka ribut sendiri. Bye!